InsyaAllah sesi ketiga akan bermula tidak lama lagi. Dengan ini saya mempersilakan tuan-tuan dan puan-puan kembali ke tempat duduk. Sesi ketiga adalah sesi bidasan atau rebuttal, dan kita akan bermula dengan bidasan daripada pihak ARG. Pihak ARG diberikan sebanyak 20 minit untuk sesi bidasan. Sekiranya telah bersedia, okey, dengan ini bismillahirrahmanirrahim dijemput pihak ARG. Mohon hubung slide. Berhubungkan? Slide. Slide. Oh, tak tunjuk slide. Oh, tak apa, tak tunjuk. Tak. Okey. Padamkan aja. Boleh ya? Dah? Okey. Bila mulakan? Bismillah. Okay. Dah. Bismillah saja. Dia akan kira. Dipersilakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya agak sedikit kecewa dengan dialog ini karena mestinya tajuknya jangan aliran Wahabiyah, tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala aliran sesat, pengikut aliran sesat atau tak. Karena Ustadz Salman dari tadi yang dibicarakan adalah tentang tokoh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Walhal kita untuk mendapatkan pemikiran Wahabi itu bukan hanya daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi juga dari tokoh-tokoh penyokongnya seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan seterusnya. Tapi dari tadi Ustadz Salman ini lebih banyak lari kepada tokoh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Adapun pujian kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab oleh sedikit ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan bermakna pemikiran akidah fikrah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini diiktiraf. Terbukti Syekh Ali Asy-Syaukani pun mengkritik Wahabi. Beliau penyokong Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Terus kemudian Syekh Siddiq Hasan Khan pun mengkritik pemikiran Wahabi. Kemudian ulama-ulama Wahabi lain pun ada beberapa yang mengkritik bahwa mereka takfiri. Nah, kalau mengikut metode yang tadi disampaikan oleh Ustadz Salman, maknanya adalah ulama-ulama Wahabi yang tadi telah saya sebutkan, mereka tidak memahami dhawabitul takfir yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini sudah tuduhan kepada ulama menurut saya. Terus kemudian tentang bahwa Wahabi ini berbeza-beza, macam mana terus kemudian kita sesatkan kelompok Wahabi. Nah, pertanyaannya adalah ketika ada ulama Wahabi berbeza dalam akidah, lalu siapa yang sesat antara satu dengan yang lain? Janganlah kepada pemikiran Asy'ariyah dikritik, dihantam, diviralkan kemana-mana, sementara terhadap kesalahan akidah di dalam kelompok atau ulama Wahabi ini diam, diiktiraf. Ini yang menurut saya kurang amanah ilmiah kalau seperti itu. Contoh misalkan Syekh Albani mengatakan Allah punya makan, kemudian yang lain tidak mengatakan makan, kemudian yang lain mengatakan Allah bergerak-gerak karena yang hidup itu pasti bergerak-gerak, yang lain mengatakan jangan mengatakan seperti itu. Itu terus yang silap mana, yang sesat mana, itu perlu dijelaskan. Tapi sekali lagi yang tadi dibincangkan oleh Ustadz Salman, Ustadz kita Salman ini hanya berfokus pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan kepada aliran Wahabi. Jadi itu tidak selari dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Terus kemudian awam tidak memahami tentang akidah mutasyabihat. Betul. Dan itu larangan daripada ulama. Jangan membincangkan mutasyabihat di kalangan orang awam. Betul sekali. Tetapi siapa yang pertama kali membincangkan? Kawan-kawan kita dari kelompok Salafi Wahabi ini. Makanya orang-orang awam ini boleh kalau kita tengok di tulisan-tulisan mereka, Allah terbang. Terus kemudian Allah ini besar sangat sehingga tak tampak dan lain-lain. Ini muncul karena apa? Mengajarkan mutasyabihat kepada orang awam. Apalagi mohon maaf, ulama Salafi pun tidak mengakui bahwa sifat khobariyah ini mutasyabihat, bahkan mentohmah. Dan itu ketika saya tanyakan kepada mereka tidak pernah dapat menjawab. Mana nukilan salaf yang mengatakan bahwa sifat khobariyah adalah muhkamat? Dan itu Imam Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama Wahabi ya mentohmah ulama Asy'ariyah dan ulama-ulama yang lain yang menyatakan bahwa sifat khobariyah adalah minal mutasyabihat, sementara Wahabi mengatakan muhkamat, dan itu tidak disokong oleh penjelasan atau ucapan daripada ulama salaf. Oke, terus kemudian yang berikutnya adalah tentang tauhid menjadi tiga. Ustadz Salman tidak menjawab masalah ini dengan baik menurut saya. Pertama adalah tidak pernah disampaikan dalam kitab-kitab yang menjelaskan akidah salaf tentang pembagian tauhid menjadi tiga.
Oke, ada ucapan Imam Abu Hanifah yang dipahami oleh sebagian kawan kita Salafi bahwa itu membagi tauhid, tapi itu hanya tauhid 2 saja, tidak tauhid 3. Dan yang teruk dari tauhid 3 ini bukan masalah pembagian tauhid menjadi 3 atau sifat 20. Dari sisi pembagian, oke, ini ijtihadi. Masalahnya adalah konten dari sifat 20 ini tidak ada yang bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara tauhid 3 ini ada kesalahan, baik kesalahan asas atau kesalahan non asas. Contoh yang kesalahan asas adalah tidak pernah dijelaskan dalam kitab-kitab Salafi yang menyatakan bahwa para nabi ini hanya berdakwah tauhid uluhiyah saja. Boleh dibuktikan mana ucapan ulama yang secara shareh, kalau hanya kalam-kalam yang muhtamal ini kita boleh berdebat. Tapi kalau ucapan salaf yang secara sharih menjelaskan bahwa para nabi hanya berdakwah tauhid uluhiyah, ini yang perlu dijelaskan. Yang kedua, kemudian kesalahan asas adalah bahwa mengira Abu Jahal dan Abu Lahab ini bertauhid rububiyah, dan ini tidak pernah diucapkan oleh ulama manapun. Boleh buktikan ucapan mana yang mengatakan bahwa Abu Lahab, Abu Jahal, musyrikin Arab bertauhid rububiyah? Tak ada. Oke, Ustadz Salman pasti akan berhujah dengan ucapan tadi dari nukilan dari At-Tabari. Oke, ini ada kesalahan pemikiran menurut saya. Imam At-Tabari mengatakan bahwa ketika orang kafir menyatakan bahwa Allah sebagai Khalik dan seterusnya, itu iman bukan secara syar'i, tapi iman secara lughawi. Tapi itu diguna oleh kawan-kawan kita Wahabi. Oh, ini dalil bahwa orang kafir ini iman. Iman itu adalah tauhid, silap. Karena apa? Ulama mengatakan bahwa iman yang dimaksudkan pada ucapan Allah sebagai Khalik itu adalah iman secara lughawi. Siapakah ulama mufassir yang menyatakan seperti itu? Imam Ibnu Atiyah dan Imam Ibnu Athur yang jelas menyatakan seperti itu. Oke. Kemudian mengatakan bahwa orang kafir ini beriman, ini bercanggah dengan takrif definisi Wahabi sendiri. Kenapa? Iman menurut Wahabi adalah terdiri dari 3 juzuk. 1, i'tiqad bil qalbi, 2, an-nutqu bil lisan, kemudian amal bil qalbi, amal bil jawarih. Pertanyaannya, ucapan orang kafir yang mengiktiraf Allah sebagai pencipta, apakah menetapi 3 juzuk iman yang ditetapkan oleh Salafi Wahabi? Tak. Dan saya sudah tanyakan kepada kawan-kawan kita Wahabi, pun mereka tidak mampu menjawab dengan baik masalah ini. Jadi sekali lagi, iman yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Salman itu adalah iman secara lughawi. Kenapa? Bimujarradit tasdik bi annallaha khaliqun. Dan sekali lagi, untuk dianggap sebagai bertauhid rububiyah itu mesti mengiktiraf seluruh sifat-sifat rububiyah Allah. Apabila hanya sebagian rububiyah Allah yang diiktiraf, itu bukan bertauhid. Contoh, misalkan ada orang mengatakan Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki dan seterusnya, tapi dia mengiktiraf bahwa semut ini yang menciptakan bukan Allah, dia tidak bertauhid rububiyah. Dan bahayanya adalah ketika menyebut orang kafir bertauhid rububiyah, kemudian dikiaskan kepada kaum saudara muslimin muslimat yang bertawasud dan seterusnya, ini yang paling bahaya, karena menyamakan orang Islam dengan orang kafir Quraisy yang bertauhid rububiyah. Bahkan kata ulama Wahabi, Abu Jahal, Abu Lahab lebih akhlaso imanan dan lebih bertauhid daripada umat Islam. Ini maknanya beliau lebih memuji orang kafir daripada memuji saudaranya umat Islam. Oke, kemudian tentang ilah dan Rob, ini talazum, ini yang tidak dipahami. Ilah ini kalau dinisbatkan jadi ilahiyah, Rob jadi rububiyah. Nah, di sini Ustadz Salman pun tidak menjelaskan mengapa tauhid 3 menggunakan istilah ilahiyah. Kenapa uluhiyah? Kenapa tidak ilahiyah? Walhal uluhah itu adalah ibadah. Ifradul ma'bud bil ibadah itu mestinya adalah ilahiyah. Paling tidak ini kritikan sebagian ulama kita. Oke. Terus kemudian Ustadz Salman pun juga tidak mampu menjelaskan mana ucapan salaf yang membagi 3 tadi sudah saya sampaikan, tidak pernah ada. Itu murni ijtihad. Tapi ijtihad dikira sebagai akidah yang asas sekali, sehingga mudah sekali untuk mengkafirkan saudara-saudaranya yang berbeda pendapat. Terus kemudian Ustadz Salman pun juga tadi tidak menjelaskan siapa yang menyatakan Abu Lahab bertauhid rububiyah. Ini sebagai asas supaya kita nanti ada kesepakatan, dan itu tidak pernah disampaikan. Terus kemudian yang berikutnya adalah merobohkan kubur dalam fikih, ini mestinya ditafsil.
Ya, saya tak tahu tadi kurang jelas karena mohon maaf saya terkendala bahasa. Ustadz Saman kalau cakap ini agak laju juga. Jadi masalah merobohkan kubur itu memang itu mestinya diperinci. Jangan ketika ada makam yang dibina terus kemudian langsung dihancurkan. Boleh tengoklah dalam kitab-kitab fikih Syafi'i. Masalah menghancurkan kubur dalam diperinci antara itu mamluk atau musabbal atau mauqufah. Dan itu perlu dijelaskan. Kalau macam mana kalau tidak tahu keadaannya? Nah, kalau tidak tahu keadaannya, maka husnudzon, tahsinudzon bahwa dikuburkan dalam keadaan baik. Sehingga kalau setiap ada yang menghancurkan kubur ini di al-tiraf karena hadis Nabi yang melarang membina kubur, ini tidak boleh seperti itu karena ulama pun memperinci. Bahkan ulama Hanabilah, Athariyah yang tadi diakui oleh Ustaz Salman pengikut Athariyah pun membina kubur di kuburan mauqufah atau musabbalah itu hanya makruh. Boleh tengok dalam Al-Fiqhu ala Madzabil Arba'ah. Oke, kemudian masalah istighotsah. Ini yang perlu dipahami bahwa kita berbeza dalam masalah misalkan istighotsah ini haram atau tak haram. Itu khilaf ringan menurut saya. Yang jadi persoalan adalah istighotsah bil amwat dituduh syirik. Ini masalahnya. Kalau hanya ini haram atau haram, tak apa. Misalkan Ustadz Engku mengatakan tidak haram, saya mengatakan ini adalah masalah biasa. Bahkan misalkan kawan-kawan kita salafi menyatakan istighotsah ini haram, saya pun tidak terlalu resah. Tapi kalau sudah menyatakan syirik, ini masalah lain. Ini sudah akidah, ini usul akidah. Ini yang perlu dijelaskan. Jangan di framing seakan-akan antara saya dengan Ustadz Engku ini ada perbedaan yang teruk, bukan perbedaan asas. Tapi kemudian di framing seakan-akan ini tanakut sendiri, taruh sendiri, itu tidak boleh. Terus kemudian masalah istighotsah ini unik. Imam Ibnu Taimiyah ketika berdebat dengan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah mau debat sekejap, tapi tak berjaya. Sekejap mau debat. Dan ini sudah ditulis dalam kitab-kitabnya, misalkan Imam Ibnu Rajab, Ibnu Abdul Hadi, Imam Ibnu Katsir dan lain-lain. Imam Ibnu Taimiyah dikata, kenapa kau kurang lebihnya? Mengapa kau mengkafirkan istighotsah? Beliau mengatakan istighotsah kafir apabila bimaknal ibadah. Bimaknal ibadah itu yang kafir. Unik lagi. Ulama Hambali yang bernama As-Sarsari, beliau adalah ulama Hambali yang paling banyak melakukan istighotsah dengan Rasulullah SAW. Tapi mengapa ulama Hambali mengakui kemuliaan beliau? Beliau pelaku istighotsah. Kemudian mengapa Imam Ibnu Taimiyah pun tidak mengkafirkan As-Sarsari? Kalau memang istighotsah bil amwat ini syirik mutlak. Kalau memang itu perlu diperinci seperti Ustaz Salman, tidak boleh kita menghukumi sesuatu yang mestinya diperinci kemudian tidak diperinci. Ini bahaya. Ini sangat bahaya, sekali lagi ini sangat bahaya. Jadi masalah istighotsah saya sudah memahami. Kalau hanya masalah haram tak haram, oke tak apa, ini masalah furu'. Janganlah dipertikaikan masalah furu'. Tapi kalau sudah mengatakan syirik, ini lain lagi. Itu maksud saya. Oke, kemudian Wahabi tidak mengkafirkan tawasul. Ini menurut saya alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Pernyataan ini mestinya disampaikan kepada awam-awam saudara-saudara kita dari Wahabi yang di bawah ternyata sering sekali menyebut bahwa tawasul bil amwat ini adalah syirik karena ibadah kepada Allah. Oke, mereka memang tidak tahu, tapi ini tugas daripada ustadz-ustadz kita daripada Salafi wajib menjelaskan bahwa tawasul bil amwat bukan masalah syirik. Oke. Terus kemudian tawasul sebagai sarana syirik. Ini tadi dikatakan seperti itu. Kemudian menuduh bahwa ulama-ulama yang bertawasul ini seperti tidak paham. Tidak boleh membezakan antara tawasul. Memang tidak mengkafirkan, tapi wasilah ila syirki ini bahaya. Bahwa mereka ulama-ulama kita ternyata majoriti tidak paham masalah dua itu kufri. Karena menganggap bahwa ulama-ulama kita yang bertawasul ini adalah orang yang tidak paham tentang wasilah syirik. Uniknya Syekh Abdul Fattah bin Qudais Al-Yafi'i, mantan Salafi yang menulis banyak kitab. Beliau adalah seorang yang insaf, munsif sekali. Oke, semoga kita bisa meladani akhlak beliau. Beliau mengatakan bahwa sepengetahuan saya tidak ada ulama sebelum Ibnu Taimiyah yang mengkafirkan tabarruk. Boleh tengok dalam kitab beliau At-Tabarruk Bainal Mujizin wal Mani'in. Sepengetahuan saya tidak ada ulama sebelum Ibnu Taimiyah. Saya menghormat kepada beliau, kemuliaan beliau, tapi dalam pemikiran saya tak setuju. Tidak ada ulama sebelum Ibnu Taimiyah, ini hanya menukil kata beliau, yang mensyirikkan tabarruk. Kalaupun ada tadi kata salaf, Sayyidina Ibnu Umar dan lain-lain, itu hanya yang dipahami oleh sebagian kelompok Wahabi, bukan merujuk pada apa yang dikatakan oleh ulama-ulama kita. Ini yang perlu dipahami oleh kita semua. Oke, kemudian yang berikutnya adalah
akidah saudara kita dari Wahabi ini sering mengatakan bahwa pengikut salaf. Tadi saya sampaikan beberapa masalah-masalah akidah, mengatakan bahwa Syekh Ibnu Baz rahimahullah yang mengatakan bahwa Allah punya jari 5. Terus kemudian Allah bergerak-gerak. Terus kemudian tangan ini bimang zilatil alat dan lain-lain. Ini dikemanakan? Apakah ada akidah salaf yang menyatakan demikian? Kalau tidak ada, jujur katakan jujur. Ini amanah ilmiah. Tapi kalau tidak ada, katakan tidak ada. Karena apa? Perbezaan itu tidak selalu dalam usul. Ini yang tidak banyak dipahami. Bahkan kritikan ulama-ulama kita kepada ulama-ulama salafi adalah salafi ini tidak membezakan mana usuluddin, mana usul ahli sunnah wal jamaah, dan mana furu'ul akidah, dan mana juz'iyatul akidah. Sehingga semua dihantam, dihukumi sebagai usul semuanya. Dan ini bahaya menurut saya. Sekali lagi saya tidak benci, saya hanya kritik secara ilmiah saja. Oke, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, memang beliau tidak konsentrasi di bidang, saya tidak mengatakan beliau tidak paham. Oke, saya tidak mengatakan beliau tidak paham. Beliau tidak konsen di bidang akidah, sifat, mutasyabihat dan lain-lain. Beliau memang konsen di bidang syirik dan lain-lain. Jadi kalau dicakap apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga tafwid atau takwil dan seterusnya, ya memang tidak ada secara sharih dari beliau karena beliau memang tidak konsen di bidang itu. Tetapi ulama-ulama Wahabi yang lain semua sudah menjelaskan akidah daripada Wahabiyah. Dan uniknya masalah tafwid makna ini itu diiktiraf oleh ulama Asariyah, ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Boleh tengok kitab As-Sadah Al-Hanabilah wa ikhtilafu ma salafi al-mu'asirah. Di sana dijelaskan bahwa ulama Asariyah, Hambali, bahkan Imam Al-Dhahabi dan lain-lain juga melakukan tafwid makna. Sementara saudara-saudara kita Wahabi sering menyatakan bahwa ini adalah tajhil, ini sesat dan lain-lain. Kemudian masalah takwil. Nah, ini ulama Wahabi juga beza-beza. Kadang-kadang takwil boleh, kadang-kadang takwil tak boleh, kadang-kadang mutlak tak boleh, yang mentakwil ini Jahmiyah dan seterusnya. Walhal kalau kita membaca ulama-ulama salafi, kita akan tahu. Dan data-data dari kitab-kitab salaf menjelaskan bahwa sebagian kecil ulama salaf memang mentakwil. Memang mereka tidak banyak mentakwil karena waktu itu masanya memang tidak diperlukan untuk takwil. Tapi ulama mutaakhirin karena waktu, karena faham mujassimah, musyabbihah, hasyawiyah, kemudian lain-lain ini sudah banyak menyebar di masyarakat muslimin, akhirnya mereka terpaksa melakukan takwil. Jadi takwil ini adalah karena keterpaksaan. Uniknya Imam Ibnu Taimiyah pun ketika mentafsir Allahu ma'ana, inna Allaha ma'ana, beliau mengiktiraf bahwa salaf ini mentakwil, tapi beliau tidak mentakwil. Nah, ini yang dikatakan oleh ulama-ulama salafi sendiri. Terus kemudian masalah kaifiyah majhulah, riwayat Imam Malik. Unik, karena apa? Ustaz Salman tidak menjelaskan secara detail. Oke, saya jelaskan. Riwayat Imam Malik, al-istiwa ma'lum wal kaifiyah majhulah, itu ada 3 riwayat. Ada yang mengatakan wal kaifiyah majhulah, wal kaifiyah ghairu maqbulah, wal kaifiyah marfu'ah. Ada perbedaan, ya, tapi yang mengatakan al kaifiyah majhulah ini riwayat yang dhaifah. Pertanyaannya adalah, kenapa riwayat yang dhaif ini dijadikan asas akidah? Kenapa? Riwayat dhaifah. Nah, ulama kita enak, sedap. Ulama kita mengatakan kalau kita terima riwayat dhaifah, maka takwilnya seperti ini. Kaifiyah bermakna hakikat itu memang majulah, tapi kaifiyah bermakna syakl, surah dan lain-lain itu marfu'ah, sehingga tidak bercanggah antara satu dan yang lain. Uniknya lagi, saya tidak pernah melihat, membaca atau penjelasan dari kawan-kawan salafi yang menjelaskan 2 riwayat ini. Oke, terus kemudian tentang Allah duduk dan seterusnya, itu kan hadisnya tidak marfu'. Imam Al-Dhahabi yang menisbat Allah qu'ud alal kursi, bukan alal arsh, beliau pun tafwid sebagaimana madhab beliau di dalam al-ulu. Jadi dari sini tadi tidak pernah disinggung sama sekali. Bahkan ketika saya tanya kepada kawan-kawan salafi, manakah ulama yang mengatakan bahwa sebelum Imam Ibnu Taimiyah yang menghantam tafwid maknanya ulama al-sunnah, siapa? Sebutkan satu saja yang secara sorih, nanti Ustaz Salman boleh sampaikan. Satu saja ulama sebelum Ibnu Taimiyah yang menghantam tafwidul makna yang di salah satu maslak daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, terus kemudian masalah takwil, sekali lagi nih masalah takwil. Oh, ini masih panjang. Oke.
Kemudian tabdi kepada satu perbuatan, tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa la tabdi'a fil masail al ijtihadiyah. Kita tidak boleh, oh kamu mubtadi', kamu melakukan bid'ah, jangan. Tapi kalau hanya mengatakan ini perbuatan bid'ah, tapi kalau kamu punya keyakinan yang berbeda, punya dalil, silahkan kita saling menghormati. Andai kawan-kawan kita salafi juga melakukan sama, Masya Allah akan damai dunia ini. Jadi ketika ada khilafiyah masalah, ada yang mengatakan bid'ah, ketika kita itiraf, biarkan saudara-saudara kita yang bermaulid Nabi, yang menyatakan punya dalil, silahkan, kita tidak melakukan saja. Kalau bisa seperti itu, tentu akan damai. Sebagaimana ulama-ulama salaf yang mengitiraf kunut dan lain-lain. Oke, kemudian yang berikutnya masalah taklid. Masalah taklid mazhab ini sebenarnya Wahabi beza-beza. Ada satu yang anti taklid tapi mengitiraf ittiba. Tapi ketika ditanya mal farqu bainal taklid wal ittiba, tidak ada jawab. Ada yang menyatakan oh taklid boleh bagi yang awam saja, yang thalibul ilmi tak boleh, ada yang cakap demikian. Ada yang mengatakan oh boleh, taklid itu boleh sebagaimana dilakukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Taklid ini boleh, tapi yang perlu dijelaskan adalah andai ulama-ulama salafi, ustadz-ustadz kita daripada Wahabi mau menjelaskan bahwa masalah ini seperti yang dicakap Ustadz Salman tadi, bahwa masalah taklid ini diperbolehkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tentu mereka yang anti taklid akan tidak akan membuat kegaduhan di tengah umat Islam. Itu yang mesti dipahami oleh kita semua. Walhasil Ustadz Salman sendiri tidak mampu menjelaskan ijma ulama yang menyatakan istighosah ini syirik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kiai Nur Hidayah.